Hai semuanya, sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan langsung aja kita akan update perkembangan terbaru mengenai kasus dari Teng Monida. Ada beberapa hal yang sifatnya adalah sangat pribadi, privacy issues, tapi dari privacy issues ini sebenarnya bisa menjadi salah satu petunjuk untuk menuju ke hal-hal yang selama ini menjadi pertanyaan masyarakat Thailand. Kenapa Ibu Panida seperti ini? Kenapa kok dia seperti itu? Itu adalah bagian yang akan aku bahas untuk hari ini terkait dengan isu yang disampaikan oleh Mr. Jenius atau Acharya bahwa Panida bukanlah ibu kandung dari Teng Monida. Kemudian di berikutnya juga aku bahas mengenai dari Facebooknya Teng Monida di mana Bang Jack itu kembali mengupload ada video dan juga foto di sana. Seperti apa? Langsung aja kita lihat bagian yang pertama. Bagian yang pertama aku bahas adalah mengenai kayaknya video dulu deh. Ini aku coba bahas adalah videonya si Gatik ya. Ini Gatik, aku lihat videonya dia lagi sama siapa ya? Ada, coba aku cek dulu teman-teman. Tapi dari video ini kita bisa lihat adalah Gatik sedang makan malam. Dan makan malam tersebut dia dengan beberapa orang dan terkesannya agak mewah di tempat yang bagus. Apa yang disampaikan? Check it out. Let's see dari sini. Oh, oke. Chinese girl. Chinese girl. Oke, jadi ini makan malam aja. Nggak tahu ini diambilnya kapan, apakah ini baru ataukah lama. Kemungkinan besar sih lama ya sebelum terjadinya kecelakaan di Teng Monida. Karena bagaimana mungkin kalau Bang Jack bisa mendapatkan ini, karena kan kita tahu bahwa Bang Jack adalah orang yang mendapatkan akses untuk melihat dan juga memperbaiki foto dan juga data-data Teng Mo yang dihapus ada ribuan. Oke. Ada apa itu ya? Oke, sudah lupakan. Maaf teman-teman, agak sedikit spooky, tapi oke lah. Oke, itu adalah bagian yang pertama, dan kalau aku lihat captionnya dari sini, caption dari Bang Jack yang ditulis itu adalah begini. Saya suka makan malam mewah, bentar lagi makan di penjara. Itu adalah caption yang ditulis oleh Bang Jack. Ya, ini hal yang personal sih, karena sebenarnya juga Bang Jack beberapa kali mengupload mengenai hal personal Gatik, tapi tidak aku bahas karena menurut aku belum ada linearnya dengan kasusnya. Ini pun juga sepertinya agak sulit ada linearnya, tapi mungkin karena kekesalan aja warga Thailand dan juga Bang Jack, kenapa mereka sudah jadi tersangka masih tetap bebas di luar sana. Berikutnya adalah mengenai foto 3 kaki Teng Mo nggak ada luka di sini. Kalau aku perhatikan, ini adalah fotonya yang diupload Bang Jack. Ada 3 kaki perempuan, kita bisa tebak lah siapa aja. Ini ada Sen, Gatik, dan juga Teng Mo. Dari sini sebenarnya Bang Jack tuh mau memberikan kabar bahwa pada saat ada keterangan dari Dokter Pontip, maaf teman-teman ya, oke, agak sedikit spooky ya, adalah, oke, jadi aku lanjutkan lagi. Jadi dari 3 kaki ini teman-teman, yang mau disampaikan adalah ke masyarakat Thailand Bang Jack, bahwa kan Dokter Pontip sempat kemarin diwawancara bahwa sebenarnya memang dia mengakui ada luka lama yang terjadi di Teng Monida yang pada saat kemudian dia tenggelam akhirnya luka itu menjadi membesar. Tapi itu bukan di area kaki, ini dibuktikan dengan kaki yang ditunjukkan ini nggak ada kaki karena cuma kelihatan dari Gatik dan juga Teng Mo. Menurut aku mereka adalah kaki yang pakai bajunya yang di atas lutut ya. Baju yang di atas lutut itu lah androknya gitu atau roknya. Dan kita bisa melihat kalau di Teng Mo, aku bisa tahu ini yang Teng Mo, itu kan tidak ada luka-luka yang berarti ya. Mungkin ada bekas luka, tapi itu bukan luka yang bisa tipikal seperti 26 luka, apalagi yang 30 cm. Jadi menurut aku Dr. Pontip maksudnya bukan yang ini, karena kan kita juga tahu bahwa Dr. Pontip juga terbatas dengan beberapa hal yang tidak boleh disampaikan ke media massa, yang sifatnya hanyalah edukasi boleh, tapi kalau untuk yang sifatnya mengarah ke penyidikan, itu tidak boleh begitu teman-teman, karena bisa melanggar hukum di Thailand. Oke, itu adalah foto yang disampaikan oleh Bang Jack. Menurut aku itu adalah kode nggak ada luka apapun di kaki Teng Monida. Sekarang kita beralih adalah mengenai Ibu Panida. Ibu Panida ini juga menjadi perbincangan masyarakat Thailand lagi pada saat mengatakan diwawancara di sebuah media nasional Thailand terkait dengan isu yang disampaikan oleh Mr. Acharya atau Jenius bahwa Panida itu bukan ibu kandung Teng Monida. Beberapa yang disampaikan Panida begini. Pertama, Panida mengakui tak punya nomor ID card saat lahirkan Teng Mo dulu di sebuah rumah sakit di 13 September 1984. Kenapa kok ID card menjadi penting pembahasan? Karena menurut Jenius adalah
dia sudah mengecek rumah sakit tersebut dan sertifikat dari Teng Monida pada saat tanggal tersebut di rumah sakit tersebut, which is itu sudah didapatkan datanya oleh Mr. Genius, tidak ada nama dan juga nomor ID dari Ibu Panida. Nah, Panida itu mengakui begini bahwa saya itu ingat kok, saya melahirkan Teng Mo, saya melalui proses sesar. Terus di sertifikat kelahiran tidak ada ID card-nya Panida, alasannya karena saat itu saya belum punya. Agak sulit untuk dipercaya ya, perempuan dewasa udah menikah, apalagi juga menikahnya resmi kan, harus dicatatkan ke sipil, masa nggak punya kayak KTP lah di Indonesia. Itu adalah alasan kenapa kok tidak ada nama Panida dengan nomor ID card-nya, ada 13 digit untuk warga Thailand. Itu tidak ada, itu alasannya. Kemudian mengenai tes DNA lah, langsung aja kita to the point, terlepas apapun dramanya, which is itu possible ya, karena zaman dulu 30-an tahun yang lalu mungkin sistem ya sama lah di Indonesia juga mungkin nggak terdeteksi dengan baik, tercatat dengan baik. Yang bisa menjawab adalah dengan tes DNA, karena tes DNA itu kita menggunakan data kuantitatif, itu bisa melihat 100% apakah dia anak atau bukan anak, itu adalah dengan tes DNA. Dan ada yang tanya, Anjas kan bukan katanya sudah meninggal dunia, terus tes DNA-nya gimana dong? Ya gampang banget lah, kan di berkas dari penyidik juga sudah ada DNA-nya Teng Monida, tinggal dicocokkan aja. Kan itu persentase angka, jadi akan sangat clear sekali. Nah, Panida menjawab pertanyaan dari sejumlah media massa terkait dengan tantangan untuk tes DNA, dan dia mengatakan, saya tidak mau tes DNA. Karena itu urusan pribadi dan saya tidak mau mengikuti hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Kemudian si Panida mengatakan begini, saya tuh sangat sebel dan juga kesel dengan Acharya. Bagaimana mungkin dia tega sebut saya punya 3 suami katanya. Akan saya balas kamu, ingat hati-hati saya sudah punya tim kuasa hukum. Ya, kita tahu ada tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Mr. Kunte ya. Kunte adalah tim kuasa hukumnya dengan 16 pengacara dan dengan mantan hakim. Panida minta tolong ke Genius jangan ungkap masa lalunya. Ini secara langsung sih nggak ada hubungan dengan kasusnya, tapi ini bisa menjadi salah satu petunjuk kenapa Panida begitu sangat dinilai Genius adalah oportunis dan juga materialistis. Masa seorang ibu mau menggadaikan keadilan untuk anaknya dengan alasan seperti ini? Satu hal lagi yang ditegaskan oleh Genius begini. Kalau memang menurut Panida, bukti-bukti yang saya kumpulkan tidak kuat, ya harusnya itu dibantu untuk dicari petunjuk-petunjuk lainnya, karena dia mengatakan bahwa saya yakin ada yang tidak beres terhadap kematian Teng Monida. Bukan berarti malah ditinggalkan dan mengatakan yang enggak-enggak tentang saya. Iya sih, karena kan Panida mengatakan sudah berkali-kali pada saat dia itu tidak mau melaporkan kasus Teng Monida sebagai kasus pembunuhan, tapi hanya karena kecelakaan saja dan kekerasan. Alasannya karena dia melihat secara data dan juga bukti-bukti yang dimiliki Genius itu tidak kuat. Daripada dia kalah di sana, mendingan dia berjuang untuk sesuatu hal yang lebih menang. Nah, ini kan udah nggak baik menurut aku, udah nggak fair porsi dari niatnya si Panida ini. Kenapa? Kalau sebagai seorang ibu, pokoknya apapun mau buktinya kuat, nggak kuat, pokoknya saya yakin anak saya itu memang dihabisi, dibunuh, saya akan langsung menuju ke pasal pembunuhan. Karena di Thailand juga kita harus membutuhkan laporan langsung atau delik aduan dari ibu kandung Teng Monida, kecuali sudah ada bukti yang sangat kuat bahwa ini adalah pembunuhan, bukan karena kecelakaan. Kalau sampai sekarang masih belum bisa dikategorikan sebagai pembunuhan karena dinilai adalah belum ada alat bukti yang kuat. Ini masih dalam proses tahapan di Kejaksaan, dan Kejaksaan juga sudah melakukan pemanggilan terhadap 5 saksi yang bersama Teng Mo malam hari itu untuk dilakukan klarifikasi, tapi memang belum ada keputusan finalnya. Nah, si Mr. Genius mengatakan, ya silakan aja Panida, kalau kamu merasa saya salah, saya ada kata-kata yang tidak benar, tuntut saya aja. Jadi kayaknya Mr. Genius itu sudah nggak ada lagi hal yang ditakutkan begitu. Bahkan dia sudah mengatakan ke masyarakat bahwa hidup saya itu hanya untuk masyarakat Thailand, dan sekali lagi bahwa kasus Teng Monida ini bukan karena dia seorang selebriti, tapi ini adalah sebuah momentum untuk memperbaiki sistem peradilan di Thailand. Dan Panida hanya mengatakan, ya silakan lanjutkan perjuangannya, kamu aja katanya. Tapi hati-hati, saya sudah punya tim kuasa hukum. Jadi itu adalah beberapa hal yang menurut aku juga menarik ya terjadi di kasus Teng Monida, apalagi dengan si Ibu Panida mengirimkan HP
Tengmo ke Bang Jack, itu kan juga menjadi suatu langkah yang ada apa ini? Menurut aku, pada saat si Ibu Panida mengirimkan HP ke Bang Jack di Amerika lokasinya, dia juga sebenarnya ada keinginan tidak mau menghentikan kasus Tengmo Nida, tapi dia lebih ke oportunis ya, untuk membuat kasus ini tetap hype di Thailand, tetap dibahas, dan dia bisa mencapai hal-hal yang diinginkan. Seperti kalian tahu, Kunte mengatakan, jika dengan pasal kekerasan dan kecelakaan, itu Panida bisa menuntut kelima orang tersebut dengan total uang sekitar 200 juta baht. Apakah itu gara-garanya? Karena kita ketahui ya, si Robert dan juga Por itu sudah mengatakan bahwa tidak ada ngomong soal uang terkait dengan ganti rugi 30 juta baht. Mereka mendapatkan angka 30 juta baht itu pun juga dari media massa pada saat Panida diwawancara kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk biaya hidup Panida ke depan ataupun mengganti rugi dari meninggalnya Tengmo Nida adalah dengan angka 30 juta baht dengan alasan kalau seandainya Tengmo itu mendapatkan satu kontrak sinetron setiap tahun yang nilainya let's say adalah 1 juta baht dan Tengmo usianya masih ada 30 tahun. Jadi 1 kali 30 artinya 30 juta baht. Itu adalah bagaimana cara menghitungnya dia. Dan menurut aku itu aja udah aneh banget. Baru kehilangan anaknya, dan masih banyak pro dan kontra, masih banyak dugaan orang ini pembunuhan dan sebagainya. Si Panida udah mikirin biaya hidup dan ganti rugi 30 juta baht. So, makanya gak heran masyarakat Thailand pada saat si Jenius mengatakan bahwa Tengmo itu bukan anak kandung Tengmo Nida. Akhirnya ketahuan juga gitu. Dan secara hukum, kalau memang ini terbukti, ya suka nggak suka nih, Panida akan kehilangan banyak hal, misalnya warisan Tengmo, ataupun juga mengenai hak tentang ya secara hukum. Karena kita di Thailand masih belum bisa membuat ini laporan pembunuhan kalau belum ada bukti yang kuat. Yang bisa melakukan laporan tersebut adalah ibu kandungnya Tengmo Nida, karena Tengmo Nida tidak ada suami, sudah cerai ya, dan ya hanya dialah yang dikategorikan sebagai keluarga kandung dari Tengmo Nida. Itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas di Thailand. Ada banyak info Tengmo yang aku upload di Instastory di kedua akun tersebut. Serta please subscribe channel YouTube ini karena hanya baru sekitar 50% para penonton yang sudah pencet tombol subscribe. Sisanya hanya sekedar nonton. Jadi please support me ya, biar aku semangat mengawal kasus Tengmo Nida. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun klap. Bye-bye.